Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Money from Crypto dalam segmen Seruput Crypto. Hari ini tanggal 26 Maret 2022. Kita akan melihat bagaimana pasar kripto ya. Seperti biasa kita mulai dari coin market cap. Di sini kita bisa lihat bahwa pasar kripto ini turun 0,49%. Nah, kalau kita lihat di 10 teratas coin market cap, di sini BTC meskipun pasar sedang turun, tapi dia tetap naik seperti itu ya. Karena memang diprediksi BTC ini bisa mencapai 45.000 pada hari-hari ini gitu ya. Jadi selain BTC semua pasar turun ya, dan kemungkinan dana-dana ini masuk ke BTC seperti itu. Oke, selanjutnya ada kabar pertama dari US atau Amerika Serikat ya, yang dilansir dari Cointelegraph bahwa Menteri Keuangan AS, sekretarisnya itu ya, dia Yellen, itu mengakui dia manfaat dari kripto meskipun masih banyak sekali skeptisme terhadap kripto ini ya. Jadi mereka atau sekretaris Yellen ini berbicara kepada CNBC berbagai pandangannya tentang keadaan aset digital ya, yang di tengah dengan seruan peraturan yang diberlakukan itu ya. Jadi kata sekretaris Janet Yellen, Menteri Keuangan AS ya, itu ada manfaat dari kripto dan mereka itu menyadari bahwa inovasi dalam sistem pembayaran itu bisa menjadi hal yang sehat. Jadi karena memang ya di dunia ini, dunia politik tuh yang memutar dunia gitu. Dan untuk mengadopsi sebuah teknologi itu tidak semudah 1-2 tahun atau beberapa bulan gitu. Karena yang dipikirkan oleh negara itu adalah rakyatnya. Jika salah mengambil keputusan, maka yang akan jadi korban pasti rakyatnya. Jadi setiap negara itu berhati-hati ya untuk hal ini. Tapi ada juga negara seperti El Salvador yang sudah memulai dengan presidennya si Nabil Bukele itu ya. Mereka sangat berani sekali dan mungkin sudah memperhitungkan masak-masak. Tapi untuk kripto ini di seluruh dunia masih terus berkembang dan mau nggak mau suatu saat pasti negara itu akan meregulasi ya, karena setiap warga negara di dunia ini kemungkinan besar sudah tahu tentang kripto dan bahkan hold token atau koinnya. Berita selanjutnya datang dari Solana ya. Jadi Web3 ini digadang-gadang sebagai masa depan internet seperti itu. Tapi ketika sebuah teknologi awal itu diadopsi, maka ada sisi ganda atau sisi lainnya atau bahkan dalam tanda kutip sisi buruknya ya. Nah, di sini di Solana itu kena hack. Jadi di Web3 dari Solana ini ada project di bawah Solana, ada stablecoin namanya Casio ya ini. Casio. Dia kehilangan nilainya sebesar 28 juta dolar. Nah, meskipun seperti itu pasti ada sisi negatifnya di sini ya. Yaitu ini ada kasus hack di Solana. Dan mungkin itu mereka memanfaatkan bug ya. Jadi seorang peneliti dari Paradigm ini menjelaskan ada 50 juta serangan, 50 juta dolar ya, yang diserang di stablecoin ya. Nah, Casio kehilangan 50 juta dolar. Nah, pengguna Casio ini mencetak token cash dengan menyetorkan token Saber ya.
USDT USDC liquidity pool sebagai jaminan. Nah, Saber ini adalah automatic market maker ya, lintas rantai untuk aset yang dipatok di Solana. Memiliki protokol yang luar biasa secure ya, tapi akhirnya bisa juga ada exploit di sini. Jadi menurut peneliti Paradigm itu kehilangan 50 juta dolar, tapi si Casio-nya ternyata kehilangannya 28 juta dolar. Berapapun nilainya, terlepas dari nilainya itu berarti masih banyak sekali ya hal-hal yang harus diperbaharui ketika kita akan masuk ke Web3. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya. Kalau early adoption atau adopsi awal itu memang banyak mengandung resiko seperti itu. Selanjutnya datang dari gubernur federal ya, Christopher Waller di Amerika sana, mengatakan bahwa blockchain itu overrated atau totally overrated atau dinilai terlalu bagus itu, padahal enggak, itu kata dia gitu. Nah, Christopher Waller ini anggota Dewan Gubernur Federal mengatakan pada hari Jumat ya kemarin berarti bahwa blockchain itu terlalu berlebihan nilainya kata dia, dan membandingkan dengan penelitian dari CDBC ya, CBDC atau Central CDBC atau mata uang digital bank sentral dengan infomersial seperti itu. Jadi Weller itu berbicara selama panel di hari Jumat itu berpusat di sekitar diskusi apakah bank sentral harus mengeluarkan mata uang digital. Jadi si CBDC ini diperintahkan oleh negara untuk riset 1 tahun ya, untuk mengamati pasar kripto itu seperti apa. Nah ini menurut laporan yang awal-awal ini di Januari ya, ini katanya Christopher Waller ini blockchain itu terlalu dilebih-lebihkan, nggak sebagus itu. Jadi The Fed ini merilis sebuah penelitian pada bulan Januari yang menganalisis pertanyaan yang sama dan dalam perintah eksekutif yang ditandatangani ya bulan ini oleh Presiden Joe Biden itu memerintahkan agen federal untuk mempelajari aset digital. Nah, Weller berpendapat bahwa secara historis The Fed itu telah mengambil peran latar belakang di pasar swasta dan mengatakan bahwa ketika mempertimbangkan pergeseran posisi itu dia pertama-tama harus bertanya kegagalan pasar yang mengharuskan kita untuk menjauh. Nah, di sini si Christopher Waller itu menganggap kripto itu terlalu berlebihan bagusnya dalam tanda kutip ya, atau overrated. Nah, di Amerika sendiri ya banyak sih, ada yang pro kripto, ada yang enggak gitu. Jadi si Christopher Waller ini termasuk yang enggak. Jadi sebagus apapun sebuah teknologi, kalau ada orang yang enggak suka berarti ya kemungkinan sesuai dengan sudut pandang dia. Oke ya, di tengah pro dan kontra, tapi kripto terus berjalan, proyeknya semakin bagus. Nah, dan kita akan lihat nanti bagaimana ujungnya gitu. Kita amati dan kita pantau dengan paling enggak dari berita ya, atau kami seperti berita yang kami sampaikan. Selanjutnya datang dari Nexo dan Amber ya. Mereka mengklaim bahwa investasi institusi di dunia kripto itu bergerak secara eksponensial atau sangat luar biasa sekali ya. Jadi panelis di Blockchain Africa Conference 2022 itu membahas potensi signifikan dari investasi institusi di cryptocurrency sambil menyoroti tantangan yang dihadapi. Dan laporan dari Nexo dan Amber Group ini mengklaim bahwa sangat luar biasa sekali minat institusi itu ke kripto untuk berinvestasi seperti itu. Dan bahkan baru-baru ini Amber Group itu dapat investasi sebanyak 200 juta dolar dan meningkatkan penilaiannya 3 kali lipat menjadi
3 miliar dolar ya. Setelah investasi besar yang dilakukan oleh Temasek Holding Singapura. Nah, jadi meskipun pemerintah di berbagai negara sangat skeptis dengan kripto, tapi ternyata institusi-institusi itu banyak yang invest di sana. Bahkan nilainya nggak main-main sama miliar dolar ya. Itu berapa triliun, kalau Indonesia mungkin itu bisa sampai 50 triliun seperti itu ya. Nah, kita akan lihat nih. Selanjutnya datang dari Bitcoin, itu menguat kembali ya di 45.000. Kalau sekarang di sini kita lihat dari Decrypt ini 44.380. Berarti banyak yang take profit seperti itu ya. Yang sehingga turun 620 dolaran. Nah, Ethereum juga naik dan sebagian besar pasar kripto mengalami minggu yang solid di sini. Tapi kita lihat tadi beberapa detik atau menit yang lalu pasarnya sudah terkoreksi seperti itu. Memang cepat sekali ya pergerakan pasar kripto ini. Nah, nanti Bitcoin ini bergerak mendekati 45.000 ya di 24 jam terakhir. Dan yang terakhir 45.000 itu di 10 Februari kemarin. Nah, ini juga di bursa-bursa AS itu sahamnya pada naik. Dan yang naik paling tinggi malah Bitcoin ini di luar saham ya. Terus selanjutnya ini ada kabar baik ya bagi kalian yang ingin kripto gratis. Nah, kalau biasanya kan kalian main game dapat kripto seperti itu ya. Nah, di sini Binance meluncurkan produk terbarunya yaitu kalian belajar kripto tapi dibayar kripto seperti itu. Jadi kita sudah belajar, dapat ilmu, terus juga dapat kripto seperti itu. Nah, Binance telah menjadi salah satu aktor terkemuka ya yang sangat peduli dengan pendidikan kripto. Nah, ini mendirikan platform pembelajaran Binance Academy itu tahun 2018. Nah, sejak itu Binance Academy itu telah menyediakan konten pendidikan dalam video dan artikel di berbagai tingkat level atau di berbagai tingkat gitu ya. Nah, hari ini Binance itu mengumumkan peluncuran fitur lain dari Binance Academy yaitu program Learn and Earn. Jadi fitur ini akan memberi pengguna kripto itu kripto gratis saat mereka menyelesaikan tugas pendidikan gitu, atau edukasi atau kursus gitu ya, tapi online. Nah, berbicara tentang pendekatan unik, mereka itu belajar tapi menghasilkan kripto juga, atau dalam hal ini kalau kalian cairkan belajar kripto menghasilkan uang seperti itu. Nah, CEO Binance atau Cheng Peng Zhao itu berkata bahwa kripto itu mengubah dunia. Jadi mereka itu telah melihat GameFi di mana orang memperoleh penghasilan dari bermain game, dan sekarang si Binance ini menciptakan Binance EduFi namanya, di mana orang itu dapat memperoleh penghasilan sambil belajar. Nah, nanti kalau kalian tertarik silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita pandu bagaimana kalian belajar tentang cryptocurrency terus dapat uang dari sana. Selanjutnya ada kabar dari crypto.com ya. Crypto.com ini yang dilansir dari Cointelegraph akan menayangkan iklan untuk mendukung Ukraina dengan atau selama Academy Awards. Jadi platform ini si crypto.com itu akan mencocokkan banyak donasi ya dalam kripto ya, fiat dan pembelian token yang tidak NFT gitu ya, dengan bantuan kemanusiaan atau charity untuk Ukraina hingga tanggal 31 Maret atau 5 hari ke depan ya, kalau sekarang tanggal 26. Nah, setelah Binance, crypto.com ini juga akan menggalang dana untuk Ukraina seperti itu. Jadi kalau Binance tuh kemarin dapat sekitar 10 juta dolar ya. Nah, crypto.com ini berencana untuk membuka juga charity itu dan berakhir 31 Maret dan targetnya itu adalah 1 juta dolar seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui crypto.com ini termasuk salah satu
exchange yang besar ya di dunia ini ya. Setelah Binance, Kraken, terus Huobi. Nah, ini crypto.com itu masuk di jajaran exchange yang besar. Nah, ini ya. Ini adalah iklannya. Ini dari crypto.com. Nah, di sini sup, Medisign, terus selimut, dan listrik, lampu, penginapan, dan harapan. Nah, ini adalah cita-cita dari crypto.com untuk membantu Ukraina. Kita akan lihat seberapa besar peran cryptocurrency untuk menyelesaikan masalah Rusia dan Ukraina. Semoga mendapatkan titik temu dan dunia ini tetap aman ya. Sehingga kita semua bisa hidup di bumi kita ini dengan penuh kedamaian. Selanjutnya ada kabar dari NFT ya. Nah, ada NFT yang dulu sudah pernah booming ya, namanya Azuki ini. Jadi NFT ini sudah mengalahkan Mibits, BAYC dan MAYC di 24 jam terakhir. Jadi penjualan Azuki ini naik 34,59% di angka 14 juta dolar. Ini mengalahkan Mibits dan Bored Ape Yacht Club sama Mutant Ape Yacht Club ya. Nah, ini dulu, tapi kalian kalau mau invest di Azuki ini harus berhati-hati juga ya. Karena pasar NFT itu juga tidak menentu. Dulu Azuki itu pernah turun 69% ya. Itu ketika sebulan terakhir gitu. Nah, sekarang naik 34,59%. Ini mengalahkan Mibits, Bored Ape Yacht Club sama Mutant Ape Yacht Club ya di trading volume-nya di 24 jam terakhir. Terus selanjutnya kabar datang dari Forkchain ya. Nah, si Forkchain ini dapat memimpin teknologi blockchain ke tingkat selanjutnya. Jadi Forkchain ini itu adalah sebuah platform di internet ya. Nah, dia itu bisa membuat kita memulai sebuah project atau membuild sebuah project di blockchain tertentu itu tanpa coding gitu. Jadi teknologi blockchain itu mungkin merupakan sistem keuangan paling revolusioner ya di abad 21 dah. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, yaitu bermaksud membawa kebebasan ekonomi bagi semua orang di dunia global ya. Jadi blockchain itu adalah tentang desentralisasi dan mengembalikan kendali aktivitas keuangan kepada individu karena dia desentral. Kita nggak perlu bank sentral seperti itu kalau di dalam blockchain. Tidak seperti perbankan yang memusatkan segalanya dan penuh dengan aturan ya. Nah, blockchain itu bebas diakses semua orang. Nah, plus minusnya memang sangat luar biasa ya. Tapi para pengembang atau developer itu selalu mencari cara untuk menambal kekurangan dan security dari blockchain itu sendiri. Beberapa masalah terus dihadapi ya di ruang blockchain ini, diantaranya dengan kesenjangan kemampuan atau adopsi yang lambat, tidak percaya antar pihak. Nah, selain itu sebagian besar pengembang kripto itu membebankan biaya yang besar ya untuk keahlian mereka membangun sebuah proyek. Namun si blockchain ini itu dapat membantu blockchain mengatasi masalah itu gitu. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu lebih banyak bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas si Forkchain ini. Kalian bahkan bisa membuat token atau koin kalian sendiri menggunakan Forkchain ini. Kalau kalian punya project atau berpikir punya project tertentu, itu bisa. Jadi sebetulnya kayak koin token itu kita bisa buat sendiri itu. Meskipun kita nggak punya skill coding ya. Tapi kita juga harus
tahu untuk apa, dan jangan sampai kita harus membuat token atau koin itu untuk seru-seruan aja itu, tapi harus dilandasi dengan use case seperti itu kalau bisa. Oke ya, mungkin berita untuk edisi Sabtu 26 Maret 2022 ini cukup sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat untuk edukasi kalian tentang cryptocurrency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.